Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Di video kali ini kita akan bahas tentang kandang. Ini untuk yang bagi maksa ingin tetap usaha ayam broiler Pak ya. Nggak bisa juga ngelarangnya. Tapi saya bisa berikan saran, masukan untuk Anda yang lagi ingin buat kandang ayam broiler, yang siap untuk terjun di lubang yang sama, siap-siap menderita, siap-siap untung, siap-siap rugi juga. Ya namanya usaha harus siap semua itu Pak. Nah, di tahun 2023 ini sebaiknya buat kandang open house atau kandang close house nih. Ya, saya sarankan kepada Anda, kalau dana Anda hanya cukup untuk buat kandang open house, tapi kandang open house-nya yang seperti kandang open house saya, yang kalau di-upgrade ke kandang close house itu sama aja kayak buat baru lagi. Sebaiknya urungkan niat Anda untuk buat kandang. Ya, kecuali Anda sanggup buat kandang open house-nya yang kira-kira kalau di-upgrade ke kandang close house, Anda hanya menambahkan tirai misalnya, blower misalnya, dikarenakan bangunan kandang open house Anda itu udah bagus, yang udah pakai kayu persegi, yang tiang bangunan sudah menggunakan cor, boleh Anda bangun kandang open house. Dan bagi yang sudah siap dana di 2023 ini untuk membangun kandang ayam broiler, saya sarankan langsung saja bangun kandang close house-nya Pak. Jangan dibangun lagi kandang open house, dikarenakan PT-PT sudah banyak tidak menerima kandang open house lagi. Apalagi di daerah Jawa itu, kandang open house sudah banyak yang digerus zaman. Ketinggalan teknologi dan ketinggalan semuanya. Walau kita aneh juga sama PT kemitraan ini. Sedangkan kandang open house saja dia kerepotan buat panen. Apalagi kandang close house yang populasinya lebih banyak. Kelebihan kandang close house ini secara teknologi jelas ya. Dan secara pengaturan yang sesuai dengan pemeliharaan ayam broiler dia lebih maju. Contoh suhunya. Kalau di kandang open house kita hanya mengandalkan iklim yang ada di daerah kita. Dingin ya dingin, panas ya panas. Berbeda dengan kandang close house, bisa disesuaikan dengan kenyamanan ayam broiler. Dan biasanya tingkat kematian pada ayam broiler di kandang close house lebih kecil daripada kandang open house. Nah, bagaimana dengan kandang close house tapi kematiannya tinggi? Antara dua, nggak bisa melihara ayam, atau yang keduanya itu nggak bisa melihara ayam lagi. Jadi nggak tahu apa-apa, cuma punya duit tapi otaknya entek gitu loh. Ya, cuman modal niru, cuman ngabisin duit, bakar duit. Istilahnya sultan yang nggak berpikir. Berapa sih bang modal kandang close house? Berdasarkan yang kita lihat di YouTube, di Google, itu kandang close house bermacam-macam harganya. Yang jelas ratusan juta sampai miliaran. Kandang open house saja bisa menghabiskan ratusan juta, dan itu tergantung dengan populasi. Saran saya ketika membuat kandang, jangan gunakan bahan-bahan yang kira-kira mudah lapuk. Contoh, kayu. Terus dan kayu itu mudah lapuk ketika kena air. Karena kenapa? Yang namanya kandang ayam broiler nih banyak main air Pak. Nyuci segala macam. Bambunya juga bukan bambu sembarangan, pakai bambu hitam. Jangan bambu yang terkena air bisa langsung lapuk. Saran saya walaupun kandang open house, pakailah tiang cor. Ini diharapkan untuk durasi pemakaian yang lebih lama, lebih dari 5 tahun. Kalaupun Anda memakai kayu segi nanti, pilihlah kayu persegi yang tahan air dan tahan lama. Biar mahal sedikit. Karena kenapa? Kandang ayam broiler itu termasuk dalam investasi jangka panjang. Jadi jangan dianggap remeh ya. Pakai yang murah saja, ini pakai yang murah saja. Anda nanti rugi Pak. Di 3 tahun, 4 tahun kandang Anda sudah pada lapuk, dimakan rayap. Nah, kayak kandang saya itu walaupun dia kandang kayu, tapi dia memakai kayu yang bagus. Ya, kayu yang bagus sudah lebih dari 6 tahun itu pembuatannya. Dan belum lapuk-lapuk sampai sekarang. Bambunya menggunakan bambu hitam itu Pak. Selanjutnya, Bang, kira-kira kalau saya sudah dapat kandang close house atau kandang open house ini, kapan sih balik modal? Itu semua tergantung dari berapa kali Anda check in setahun, berapa kontraknya, berapa kali Anda rugi. Jadi itu nggak bisa ditebak ya. Semuanya itu nggak bisa
ditebak. Untuk kandang klosos, saya sarankan coba Anda buat kandang klosos yang tanpa sekam, Pak. Karena saya lihat banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan oleh sekam atau merang padi ini. Maksud saya bukan permasalahan yang gimana, susah nyarinya. Kadang harganya udah nggak masuk akal lagi, khusus daerah yang langka sekam ya. Kalau di daerah saya ini sekamnya gratis, tapi cara mencarinya ya tetap bayar, kita keluar bensin dan sebagainya macam. Sudah banyak kok yang menjual selat-selat plastik yang mungkin bisa tanpa sekam dan Anda lebih hemat menggunakan sekam. Biarin sedikit repot deh, asal jangan pakai sekam saran saya ya. Tapi kayaknya lebih repot cari sekam. Karena kenapa? Bolak-balik sekam, terus nanti ngarungin sekamnya lagi setelah panen ya. Selat plastik itu harganya mungkin 99.000 per petak itu. Memang modalnya sedikit lebih banyak, tapi coba Anda kalikan. Kandang klosos itu Pak, minimal itu butuh kayak yang populasinya misalnya 16.000, itu mungkin butuh 700 sak. 700 sak yang karung 100 kilo itu ya. Itu untuk isi broodingnya itu. Jadi saya sarankan kalau buat kandang klosos jangan tanggung, langsung aja buat kandang klosos yang tanpa menggunakan sekam. Itu akan Anda rasakan efeknya nanti. Saya sudah ada di sini teman yang punya kandang klosos tanpa sekam dan dia merasakan betul penghematan yang dirasakan, walau sedikit agak repot ketika menyusun selat plastiknya itu lagi. Nah, untuk kandang open house mau tak mau itu harus menggunakan sekam. Kalaupun ada modifikasi yang menggunakan misalnya kardus atau yang dibuat rok kandangnya yang dihambat kayak, pokoknya yang bagian kolongnya itu dihambat pakai karung gitu Pak. Ditakutkan nanti pemeliharaan ayam kurang maksimal, kecuali pemanasnya benar-benar kuat itu Pak. Itu dulu yang dapat saya sampaikan bagi yang ingin membangun kandang di tahun 2023 ini. Pesan saya di ayam ini, jangan terlalu ambisi, jangan terlalu percaya diri, tetap waspada. Karena apa? Harga fluktuatifnya gila sekali Pak. Hari ini mungkin harganya 18.000, 20.000 per kilo di kandang, besok bisa jadi 8.000. 3 hari lagi bisa jadi 10.000. Ya, sudah banyak yang tumbang di ayam broiler ini. Kalau Anda tetap memaksa bisnis di ayam broiler, siapkan mental Anda. Mental apa di sini maksudnya? Ya, untuk kerugian. Karena di ayam broiler ini, di periode ketiga Anda untung, kemungkinan di periode 4 Anda untung, dan keuntungan yang di periode 3 ini bisa habis dimakan oleh kerugian yang di periode 4. Kalau dikatakan mirip berjudi enggak Bang? Ya hampir lah. Karena parahnya itu enggak tanggung-tanggung. Periode 1, 2, 3 untung, periode 4 rugi, tapi ruginya ratusan juta. Sedangkan untung 1, 2, 3 ini untungnya hanya puluhan juta. Ya nombok Pak. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Saya hanya ada niat untuk berbagi supaya Anda tidak terjerumus karena nonton YouTuber peternak yang menggadang-gadang atau mempromosikan ternak itu bisa cepat kaya. Jangan sampai. Ya, pelajarin dulu, dalami dulu peternakan ini sebelum Anda beternak. Kalau di peternakan ini sebelum melakukan bisnis ternak, dalami dulu caranya apa? Datangi kandang-kandang terdekat dan lihat apakah dia berhasil atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.